Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah pada pertemuan hari ini kita semua bisa bertemu kembali. Alangkah baiknya sebelum kita mulai pembelajaran, kita berdoa dulu. Ya, siapa yang mau memimpin doa? Fahri. Ya, Fahri. Silakan Fahri untuk memimpin doa pada pembelajaran kali ini. Duduk siap. Siap. Yuk belajar. Marilah kita berdoa dahulu. Berdoa mulai. Alhamdulillah kita sudah berdoa ya. Ibu mau nanya hari ini gimana keadaannya? Alhamdulillah baik semua ya, sehat-sehat semua ya. Oke. Ibu absen dulu ya. Ya. Abimanyu, Aurora, Ajeng, hadir. Ya. Bahrul Ulum, Hadir. Bayu Dwi Agustian, Sofina, Sri Anita, Suci Kartika Sari, Tessa Haryanti, ya. Tika Gisela, Salsa, Mina, Zahra. Hadir. Ya, alhamdulillah pada hari ini pembelajarannya anak-anakku semuanya bisa hadir ya, lengkap ya. Ya, oke, kita sebelum mulai pembelajaran kita untuk menumbuhkan ya rasa semangat kita ya, biar kita itu tidak loyo, tidak ngantuk ya. Kita itu biar semangat meskipun dalam keadaan kamu itu sudah siang hari ya, sudah pikirannya sudah tidur ya, ngantuk, lapar dan lain-lainnya. Oke, ibu akan ice breaking ya. Untuk ice breakingnya nanti kamu ikutin ibu ya. Nanti kalau ibu berkata satu kata ya, tepuk satu kata. Kalau ibu dua kata, kalian tepuk dua kata. Kalau tiga, kalian tepuk tiga kata. Oke, ibu balik ya. Bagaimana keadaan hari ini? Alhamdulillah. Ya. Apakah hari ini baik-baik saja? Oke, ya, terima kasih ya. Oke, itu dari itu tadi ya. Ya, semuanya sudah semangat lagi ya untuk mengikuti pembelajaran pada hari ini ya. Oke ya. Sekarang Ibu akan menjelaskan untuk pertemuan kali ini, yaitu tujuan layanannya adalah peserta didik dapat memiliki keterampilan dalam menentukan masa depannya setelah lulus dari SMA. Ya, jadi nanti tujuan layanannya yang nanti Ibu materi yang akan disampaikan oleh kalian ini peserta didik dapat memiliki keterampilan dalam menentukan masa depannya setelah lulus dari SMA. Dan nanti untuk langkah kegiatannya, nanti Ibu memberikan materi pada kalian. Kalian itu memahami materi yang akan disampaikan oleh Ibu. Setelah Ibu itu nanti Ibu kasih tugas untuk berkelompok. Silakan nanti kelompok itu nanti diskusikan. Setelah diskusi nanti dipresentasikan ke depan per kelompok. Ya. Mau nanya untuk hari ini untuk kesiapan belajarnya bagaimana? Ya. Kurang semangat sepertinya. Hari ini siap belajar tidak? Ya. Oke, mantap, anak-anak hebat ya. Oke, kalau seperti itu nanti ya kalian melihat atau memahami tentang materi yang akan Ibu sampaikan. Nah, sebelum kita mulai materi, kita bikin kesepakatan kelas yang sudah kalian buat ya. Kesepakatan kelasnya yaitu yang pertama saling menghormati teman dan guru, yang kedua itu mengangkat tangan sebelum berbicara, yang ketiga mendengarkan dengan baik saat orang lain berbicara, yang keempatnya mengikuti instruksi guru dengan seksama. Ya, sudah jelas ya kesepakatan kelas kita ya? Jelas ya. Oke, kita lanjut ke materinya. Ya, di sini dalam materi pada pertemuan kali ini, Ibu akan bahas tentang masalah
mempersiapkan kalian setelah lulus SMA. Ya, di sini ada ya. Setelah lulus SMA, apakah kamu itu nanti mau kerja, mau kuliah, itu harus ada keterampilannya yang diperlukan ya. Keterampilannya di sini adalah ya, yang pertama, ya apa sih arti dari definisi keterampilan itu? Apa? Keterampilan apa? Ini. Definisinya apa? Definisi. Ya, keterampilannya hidupnya apa? Keterampilan hidup adalah apa? Di sini. Kemampuan yang diperlukan untuk menjalani kehidupan sehari-hari, baik dalam lingkungan kerja, pendidikan maupun kehidupan sehari-hari. Ya, itulah tadi yang kalian bacakan adalah definisi tentang keterampilan hidup ya. Bahwa kita ya dalam mempersiapkan ya setelah nanti lulus SMA kita harus punya keterampilan ya. Itu secara non akademisnya ya. Terus ini alasan pentingnya menguasai keterampilan sebelum memasuki dunia kerja atau pendidikan. Apa? Kenapa kita itu harus ya harus mempunyai keterampilan sebelum kita itu memasuki dunia kerja? Apa alasannya? Alasannya apa? Tuh, ya. Alasannya apa? Menguasai. Alasannya apa? Kenapa kita itu harus ya mempunyai keterampilan? Alasannya apa? Supaya apa? Siapa yang mau ini bisa menjawab? Acungkan tangan. Ayo. Apa? Alasannya apa? Di situ ada ya alasannya kenapa kita itu harus menguasai keterampilannya, yaitu untuk membantu peserta didik ya beradaptasi ya alasannya adalah untuk membantu peserta didik, untuk membantu kalian ya dengan tantangan yang nanti yang bakal dihadapi kalian setelah nanti lulus SMA. Ya, oke. Ya, terus ini yang keduanya adalah kita harus merancang ya, merancang rencana setelah lulus SMA. Harus punya planning. Setelah lulus SMA mau kemana nih kamu? Ya, harus punya planning ya. Dengan apa? Satu, mengenal diri. Ya, mengenal diri maksudnya apa? Ya, memahami tentang minat dan bakatnya kalian ya. Apa contohnya? Saya bakatnya ini Bu, saya hobinya ini Bu. Berarti saya pada saat kamu mau mengambil jurusan pas perkuliahan berarti harus sesuai dengan apa yang kamu. D-nya itu adalah di sini ada yang mau kerja? Yang mau kerja ada? Sudah tahu apa yang harus dipersiapkan sebelum kamu itu masuk kerja? Sudah tahu belum? Apa? Ya, terus apa lagi? Terus apa lagi? Oh iya, mental ya. Yang dikatakan kalian itu emang benar semua ya. Itu yang harus kalian itu persiapkan pada saat kamu mau kerja. Ya, itu harus dipersiapkan. Nggak segampang itu kamu itu mau kerja terus kerja gitu. Harus ada persiapannya juga ya. Di sini ada yang mau itu usaha dagang jualan ada nggak? Ada ya, pengen jadi seorang pengusaha Bu. Saya habis lulus SMA itu nanti saya mau jualan apa ya, mau jualan teh Solo atau mau jualan yang lagi viral ya. Ya itu salah satu daripada rencana ya setelah lulus SMA ya. Nah, di sini kamu tadi sudah dikasih materi sama Ibu. Ya. Sudah dipahami. Ya, sudah memahami materi yang sudah disampaikan. Ibu mau mencoba ya, memberikan pertanyaan pemantik pada kalian ya. Coba. Yang pertama, bagaimana kamu membayangkan kehidupanmu 5 tahun yang akan datang? Siapa yang mau coba? Ya, Ajeng, coba Ajeng. Ya. Dalam 5 tahun ke depan itu mungkin kita akan melihat beberapa kemajuan. Yang pertama itu ada kemajuan teknologi seperti kecerdasan buatan dan otomasi yang semakin berkembang. Yang kedua juga ada kemajuan sosial yang
yang melibatkan perubahan dalam cara kita bekerja dan berkomunikasi. Yang terakhir itu ada inovasi dan tren baru dalam bidang energi terbaru, yaitu teknologi hijau dan solusi berkelanjutan. Ya, terima kasih untuk Kak Jam. Kita berikan tepuk ya. Tadi jawabannya bagus sekali ya. Berarti sudah memahami tentang masalah materi yang sudah Ibu sampaikan. Yang kedua ya, sekarang pertanyaan pemantiknya adalah langkah-langkah apa yang sudah kamu lakukan dalam mempersiapkan diri setelah lulus? Siapa yang mau menjawab? Oh ya, Ruby, silakan Ruby. Jadi yang pertama itu mengenali diri sendiri, kayak tahu minat dan bakat kita. Terus yang kedua itu menentukan tujuan kita. Semisal yang mau lanjut ke perguruan tinggi harus tahu minat dan bakat. Minat dan bakat kita. Sebaliknya juga yang mau kerja. Terus yang kedua pengembangan keterampilan. Contohnya belajar hal baru, mengikuti bimbel dan semacamnya. Terus yang ketiga membangun jaringan atau berinteraksi dengan orang lain dan memanfaatkan media sosial. Oh ya, tepuk tangan buat si Ruby ya. Jawabannya sangat bagus sekali ya. Berarti di sini tuh kalian Ibu anggap sudah memahami tentang materi yang sudah Ibu sampaikan. Dan bahkan dari soal-soal pemantik ini mungkin bisa ya nanti kedepannya bisa diaplikasikan pandangan bahwa kita itu nanti ke depannya itu akan seperti apa ya. Terus langkah-langkah apa yang harus saya lakukan ya untuk mempersiapkan diri setelah lulus ya. Oke, lanjut ya. Tadi sudah pertanyaan. Nah, ini ada pertanyaan lagi nih. Kamu mau pilih mana? Kuliah apa kerja? Kuliah. Coba yang mau kuliah? Ya. Oke, yang mau kuliah, ya banyak juga ya yang mau kuliah, enggak. Kalau kuliah di sini tuh adalah takut salah pilihan, tekanan dari luar, masa depan yang dipasti, beban finansial, ketidaktahuan tentang dunia kerja setelah lulus kuliah. Nah ini ketakutan ya biasanya tuh terjadi pada diri kita yang mau kuliah. Dari orang tua mungkin uangnya tidak ada untuk kuliah ya, secara finansialnya gitu ya. Yang mau kerja siapa? Cung. Nah, ya. Nah, di sini Ibu akan membagikan kelompok, ya. Nanti kalian itu diskusi kelompok, ya. Nanti Ibu bagikan LKPD, ya. LKPD itu nanti per kelompoknya harus didiskusikan. Terus nanti dari hasil LKPD itu nanti kalian bisa dipresentasikan ke depan, ya. Jelas ya? Jelas. Oke, Ibu bagikan LKPD ini, nanti kalian bisa diskusikan ya kelompok. Ya. Iya. Iya, jadi kalian dari individu bisa ya, misalkan saya pengennya kuliah ya atau kerja, itu bisa dituliskan di sini ya. Berarti ini benar-benar ya? Iya, misalkan, ya nggak apa-apa, misalkan melanjutkan perguruan tinggi, terus nanti ada yang mau kerja di sini dan juga bekerja seperti itu. Ya, Bu, baik Bu. Masih Bu. Ya, sama-sama ya. Ya. Gimana, ada yang susah atau susah gimana, yang mana? Yang selain keterampilan akademik, keterampilan apa lagi yang perlu dikembangkan? Yang kita kembangkan atau yang lain? Iya, jadi yang lain ya, selain. Jadi kamu itu nanti bisa mengembangkan keterampilan yang sudah kamu punya gitu ya. Nanti pada saat kamu sudah bisa dikembangkan, nanti bisa dibuat bekal nanti untuk bekerja atau sama-sama ya. Gimana, ada yang yang mana? Yang mana? Cara kamu bisa mengembangkan keterampilan?
Kayak misal bonus, magang, sama proyek pribadi itu kita jelasin. Iya, itu dijelaskan. Misalkan di sini adalah bagaimana cara kamu bisa mengembangkan keterampilan kamu, ya. Apakah kamu itu bisa dengan kursus mengembangkannya, atau kamu bisa magang, kayak misalkan kan kayak kursus kan bisa kursus menjahit, atau misalkan magang kan bisa bahasa Jepang, ya, iya, seperti itu ya. Dan atau proyek atau pribadi itu nanti kamu ditulis di sini. Ya, apakah kamu itu susah dalam hal finansial orang tua karena kamu pengen kuliah jadi kamu itu tidak punya uang orang tuanya, lah apa ya, kamu harus bisa mengantisipasinya dengan cara apa, apakah kamu bekerja dulu ya, terus nanti habis bekerja nanti uangnya itu bisa buat kuliah, iya itu kan cara mengatasinya. Ya, sama-sama. Baiklah, diskusinya sudah selesai. Mari kita awali presentasi ini dengan Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Sandika Nopalino sebagai moderator dan rekan saya. Perkenalkan, nama saya Bayu Daustian. Perkenalkan, nama saya Ajeng Revalina Putri. Pendirian maupun karir. Bagaimana keterampilan dapat membantumu mencapai tujuan hidupmu? Jawabannya adalah membantu menghadapi tantangan. Keterampilan hidup dapat membantu seseorang menghadapi tantangan dan memanfaatkan peluang yang datang. Mengelola waktu dengan efisien memungkinkan seseorang untuk mengimbangkan antara pekerjaan, keluarga, dan waktu luang. Yang kedua, ada jenis-jenis keterampilan. Sebutkan 5 jenis keterampilan yang menurutmu paling penting untuk dimiliki setelah lulus SMA. Jelaskan alasannya. Yang pertama itu etika kerja yang kuat, disiplin, bertanggung jawab, dan memiliki etika kerja yang kuat. Yang kedua, keterampilan manajemen waktu, mengelola waktu dengan efektif. Yang ketiga, keterampilan kepemimpinan, memimpin diri sendiri, dan memotivasi orang lain adalah aset yang berharga. Yang keempat, kreativitas menghasilkan ide-ide baru. Yang kelima, keterampilan adaptasi. Tugas baru sangat penting untuk bertahan hidup. Yang kedua, selain keterampilan mencari informasi, bagaimana cara untuk dapat dan bisa. Yang ketiga itu wawasan komunikasi. Yang keempat itu nilai-nilai yang kita ketahui. Yang kelima itu mengatur waktu. Nah, tantangan apa yang mungkin kamu hadapi? Bagaimana cara mengatasinya? Yang pertama itu malas belajar. Cara mengatasinya itu membagi waktu serta belajar sedikit-sedikit atau mengurangi bermalas-malasan. Perkenalkan, nama saya Sri Anita dari kelompok 1. Izin bertanya, mengapa kita harus mengembangkan keterampilan di non-akademik juga? Makasih. Selanjutnya, Perkenalkan, nama saya Suci Kartika Sari dari kelompok 4. Ingin bertanya, mengapa keterampilan mengelola kelas sangat berperan penting dalam pembelajaran? Saya akan menjawab pertanyaan dari Sri Anita. Pertanyaan itu, mengapa kita harus mengembangkan keterampilan di non-akademik? Mengembangkan keterampilan di non-akademik penting karena ada beberapa alasan seperti keterampilan sosial, keterampilan pemimpin, dan manajemen. Yang terakhir juga ada kreativitas dan inovasi. Metode ini juga bisa mendorong perkembangan yang lebih seimbang. Ya. Selanjutnya, saya ingin menjawab pertanyaan dari Suci, yang dimana pertanyaannya itu mengapa keterampilan mengelola
suci sangat berperan penting dalam pembelajaran. Jawabannya itu, karena hal itu mencegah terjadinya gangguan sehingga kondisi belajar tetap optimal pada proses pembelajaran untuk menumbuhkan sikap disiplin siswa. Terima kasih atas perhatiannya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih untuk kelompok 2 yang sudah mempresentasikan ya. Ini sangat luar biasa ya dari hasil diskusi kalian ya. Tadi itu dari pertanyaan-pertanyaan itu sudah bisa menjawab ya dari 3 pertanyaan itu, dan materi-materi yang sudah kalian dapatkan dari Ibu itu sudah diaplikasikan ke dalam hasil diskusi tadi ya. Luar biasa, untuk hari ini kamu sudah bisa mengaplikasikan, mengimplementasikan nanti untuk kedepannya ya. Terima kasih untuk kelompok 2 ya, silakan kembali ke tempat. Sekarang kita ke kelompok 3 ya. Untuk kelompok 3 dipersilahkan untuk maju ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Dahlia Ruby sebagai moderator dan rekan saya. Perkenalkan, nama saya Jihan sebagai pemateri 1, saya Rizka Oktaviani sebagai pemateri 2. Dalam menjalin hubungan profesional dan pribadi, serta dalam menyampaikan ide dan pendapat. Yang kedua, keterampilan manajemen waktu, alasannya seseorang dapat menghindari penundaan pekerjaan. Yang ketiga, ada keterampilan penyelesaian masalah, dapat menemukan solusi, dan yang keempat ada keterampilan kerja tim, dapat berkontribusi secara efektif, dan yang terakhir ada keterampilan teknologi, kemampuan untuk menggunakan alat dan perangkat teknologi yang relevan. Baik, apakah ada yang ditanyakan? Perkenalkan, nama saya Siti Mara Aprilia dari kelompok 4. Saya ingin bertanya, bagaimana cara mengembangkan keterampilan diri Anda yang diperlukan dalam dunia kerja yang ingin Anda capai? Terima kasih. Jawab. Saya akan menjawab pertanyaan dari Siti Mara. Bagaimana cara mengembangkan keterampilan diri Anda yang diperlukan di dunia kerja yang ingin Anda capai? Yaitu dengan cara pendidikan dan pelatihan seperti ambil kursus atau pendidikan tambahan yang relevan. Yang kedua, ada identifikasi keterampilan yang diperlukan, yaitu teliti pekerjaan yang diinginkan dan identifikasi keterampilan kunci yang dibutuhkan. Pertanyaannya, kegiatan apa saja yang sudah kamu coba dan kamu sukai yang membuat kamu bersemangat? Baik, terima kasih Rani. Jawabannya yaitu kegiatannya dengan mengikuti kegiatan ekstrakurikuler yang bisa menambah keterampilan dan pengetahuan kita. Tetapi bukan itu saja, kita juga bisa bersosialisasi dengan yang lain supaya kita lebih percaya diri. Terima kasih atas perhatiannya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk kelompok 3 yang sudah memaparkan ya, luar biasa materi-materinya, kalian itu sudah sangat memahaminya ya. Dari hal kalian itu mau bekerja atau mau kuliah ya, sejak dini sudah dipersiapkan ya. Terima kasih ya, untuk kembali ke tempat. Sama-sama. Selanjutnya ya, Ibu akan bagikan evaluasi ya. Hasil dari evaluasi ya, ini nanti dikerjakan.
Iya. Sudah, kalau sudah langsung dikumpulkan ke Ibu. Hasil evaluasi tadi dikumpulkan ke Ibu. Ya. Ini dari hasil evaluasi nanti akan ada tindak lanjut ya. Sekarang dari pertemuan ini Ibu meminta dari kalian ya bisa menyimpulkan kegiatan pada hari ini. Siapa yang mau maju hari ini? Kesimpulannya, kita harus memiliki keterampilan setelah lulus SMA. Keterampilan ini harus dikuasai sebelum memasuki dunia kerja atau pendidikan. Kita juga harus sudah memiliki tujuan dan rencana yang matang ketika lulus SMA. Antara melanjutkan kuliah, bekerja, atau berwirausaha. Tujuan dan rencana ini harus disiapkan sedini mungkin agar dapat tercapai dengan baik. Oke, terima kasih Falsa sudah bisa menyimpulkan kesempatan pada hari ini ya. Sekarang Ibu pengen ya refleksinya ya. Refleksi pada kegiatan atau pertemuan hari ini. Siapa yang mau atau bisa mengutarakan refleksinya? Oh, Safana, silakan Safana. Dari materi yang dari tadi aku simak itu kalau setelah lulus SMA. Dari materi yang dari tadi aku perhatiin, kalau setelah kita lulus tuh bakalan ada 3 pilihan, yaitu kuliah, kerja, atau kita bikin usaha sendiri. Nah, dengan adanya 3 pilihan itu, kita juga harus punya minat dan bakat. Jadi kita nggak semena-mena buat milih itu, kita juga harus punya kemampuan dalam kita diri sendiri. Ya, terima kasih Safana ya. Ya, terima kasih Safana yang sudah merefleksikan materi pada hari ini ya. Untuk kegiatan selanjutnya ya minggu depan Ibu akan melihat hasil dari evaluasi yang tadi kalian itu isi. Nah, tindak lanjutnya nanti mau bagaimana, rencana ke depannya itu nanti seperti apa. Ibu menutup ya dengan rasa bersyukur ya, alhamdulillah ya, kurang lebihnya seperti itu aja dari Ibu ya. Untuk menutup pada pertemuan hari ini, pembelajaran hari ini, alangkah baiknya kita berdoa ya. Yang mau memimpin doa siapa? Ya, silahkan. Baik, sebelum mengakhiri kegiatan, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Doa nanti mulai. Doa disebutkan. Ya, terima kasih Ibu akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.